Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh sertifikasi halal dan izin edar BPOM terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Di sini ada bab 1 latar belakang. Saat ini informasi tentang produk kecantikan semakin banyak dan memengaruhi cara belanja konsumen, terutama wanita. Kosmetik menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari wanita, mendorong industri baru untuk menawarkan inovasi yang sesuai dengan keinginan mereka, terutama generasi Z dan Alpha. Permintaan tinggi terhadap produk kecantikan juga meningkatkan risiko kemunculan produk ilegal. PT Paragon Technology and Innovation, produsen Wardah, berusaha memberikan variasi produk dengan keunikan untuk mencapai kepuasan konsumen. Label halal juga menjadi bagian penting dalam produk kecantikan untuk memastikan keamanan. Kepuasan konsumen memengaruhi minat beli ulang. Penjualan produk kosmetik kini lebih banyak dilakukan secara online dan banyak produk yang diperjualbelikan secara ilegal. BPOM menemukan jumlah kosmetik ilegal yang meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada data. Pada tabel 1, grafik di samping menunjukkan daftar merek kosmetik lokal yang paling banyak digunakan pada tahun 2022. Wardah berhasil menempati peringkat 1 dalam daftar tersebut. Posisi ini mengindikasikan bahwa Wardah merupakan salah satu merek kosmetik lokal yang paling populer dan diminati oleh konsumen di Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah-masalah berikut. Yang pertama, bagaimana mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dan izin edar BPOM pada produk kosmetik. Kedua, bagaimana proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih produk kosmetik yang mempertimbangkan sertifikasi halal dan izin edar BPOM. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama selain kedua sertifikasi tersebut? Ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keamanan dan kualitas produk kosmetik yang telah memiliki sertifikasi halal dan izin edar BPOM dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikasi? Keempat, bagaimana pengaruh media sosial dan influencer terhadap persepsi mahasiswa mengenai pentingnya sertifikasi halal dan izin edar BPOM dalam memilih produk kosmetik? Kelima, bagaimana perbedaan perilaku konsumsi kosmetik antara mahasiswa yang sangat memperhatikan sertifikasi halal dan izin edar BPOM dengan mahasiswa yang kurang memperhatikan. Keenam, bagaimana institusi pendidikan seperti Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya sertifikasi halal dan izin edar BPOM dalam memilih produk kosmetik. 7. Bagaimana sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 untuk membeli kosmetik Wardah? Kedelapan, bagaimana izin edar BPOM menjadi pertimbangan utama mahasiswa dalam memilih kosmetik Wardah? Dan kesembilan, bagaimana sertifikasi halal dan izin edar BPOM secara bersama-sama memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Kedua, bagaimana pengaruh izin edar BPOM terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh sertifikasi halal dan izin edar BPOM terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu: pertama, apakah sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 untuk membeli kosmetik Wardah? Kedua, apakah izin edar BPOM menjadi pertimbangan utama
mahasiswa dalam memilih kosmetik Wardah. Ketiga, apakah sertifikasi halal dan izin edar BPOM secara bersama-sama memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap kosmetik Wardah. Kedua, untuk mengetahui pengaruh izin edar BPOM terhadap kosmetik Wardah. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal dan izin edar BPOM terhadap minat beli kosmetik Wardah pada mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Kemudian ada kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut terkait topik yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk berbagai pihak. Kedua, bagi industri Wardah, sebagai sumber referensi dalam merancang strategi promosi yang efektif, serta memperkuat citra merek di pasar sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dan mempertahankan loyalitas konsumen. Ketiga, bagi mahasiswa sebagai referensi akademik dalam memperluas wawasan dan mendalami konsep serta citra merek untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian lanjutan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan kesadaran konsumen. Kedua, memberikan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi terkait produk konsumen, khususnya kosmetik. Ketiga, memberikan wawasan yang lebih luas tentang industri kosmetik. Keempat, memberikan inspirasi untuk melakukan peneliti lebih lanjut. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Hakikat sertifikasi halal atau X1, sertifikasi halal adalah suatu pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga kompeten atau umumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada produk yang memenuhi syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks kosmetik, sertifikasi halal menjamin bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang haram dan proses produksinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indikatornya ada 3. Yang pertama ada kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, kedua kesesuaian dengan nilai-nilai agama, ketiga persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Selanjutnya ada hakikat izin edar BPOM atau X2. Izin edar BPOM adalah izin resmi yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kepada produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Izin edar ini menjamin bahwa produk tersebut aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Indikatornya ada 3, yang pertama keamanan produk, kedua kualitas produk, dan ketiga adalah legalitas produk. Selanjutnya ada hakikat minat belie. Minat belie adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk membeli suatu produk. Dalam konteks penelitian ini, minat beli kosmetik Wardah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sertifikasi halal dan izin edar BPOM. Indikatornya ada 3. Yang pertama ada frekuensi pembelian produk, kedua ada ketersediaan untuk merekomendasikan produk, ketiga ada keinginan untuk terus menggunakan produk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat belie. Izin edar BPOM atau X2 berpengaruh terhadap minat belie. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1, diduga sertifikasi halal X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belie kosmetik Wardah. Hipotesis 2, diduga izin edar BPOM X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belie kosmetik Wardah. Hipotesis 3, diduga sertifikasi halal X1 dan izin edar BPOM X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belie kosmetik Wardah. Selanjutnya ada penelitian jenis data, sumber data. Yang pertama ada desain penelitian yang kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel sertifikasi halal dan izin edar BPOM atau variabel independen memang
menyebabkan perubahan pada minat beli kosmetik Wardah atau variabel dependent. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sebagaimana adanya atau hanya menggambarkan seberapa besar minat beli kosmetik Wardah di kalangan mahasiswa IB Kosgoro 1957 tanpa mencari tahu penyebabnya. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif, karena penelitian ini akan mengukur pengaruh variabel independen atau sertifikasi halal dan izin edar BPOM terhadap variabel dependen atau minat beli secara numerik. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner. Kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber lain seperti literatur, jurnal, atau laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada bab 3, teknik pengumpulan data dan teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan survei. Pendekatan survei akan digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Selanjutnya, teknik pengumpulan sampel. Sampel sebagian mahasiswa dari populasi yang dipilih secara acak, misalnya menggunakan teknik simple random sampling. Besar sampel dapat ditentukan berdasarkan perhitungan statistik. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan teknik analisis. Kuesioner akan disebar kepada responden untuk mengumpulkan data mengenai persepsi responden terhadap sertifikasi halal dan izin edar BPOM. Data yang berhasil dikumpulkan lalu diolah menggunakan Microsoft Excel dan SSPS versi 30.0. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan pengujian analisis deskriptif, variabel sertifikasi halal, izin edar BPOM, dan minat beli. Uji validitas dan reliabilitas. Terlebih dahulu, untuk melihat kelayakan data yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk regresi linear berganda, uji hipotesis T, dan uji hipotesis F. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.